Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada seluruh mahasiswa yang mengambil perkuliahan algoritma dan struktur data. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi pengurutan. Itu adalah bagian kedua dari materi yang keempat. Saya share screen terlebih dahulu. Nah, materi kita tentang pengurutan. Jadi dari ilustrasi itu bisa dilihat ya, data awal yang belum terurut itu dengan adanya algoritma ini nanti akan diurutkan datanya. Nah, kita lihat pertama standar kompetensi. Ya, ini adalah standar kompetensi dari perkuliahan hari ini. Pertama, mahasiswa memahami konsep pengurutan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai algoritma pengurutan. Kemudian yang tiga, mahasiswa mampu menerapkan algoritma pengurutan dalam pemrograman. Nah, tiga kompetensi tadi kita breakdown dalam materi. Yang pertama kita melihat tentang pengantar, apa itu algoritma pengurutan, kegunaannya, ya, dan kinerja dari algoritma pengurutan ini. Kemudian 4 materi berikutnya itu adalah algoritma pengurutan yang akan kita pelajari. Ada bubble sort, kemudian selection, insertion, dan counting sort. Baik, kita mulai ke materi pertama tentang pengantar algoritma pengurutan. Pengurutan digunakan untuk mengatur sekumpulan objek berdasarkan urutan tertentu. Ada dua model pengurutan, yaitu urut menaik atau ascending dan urut menurun atau descending. Maksudnya ascending ini adalah data diurut mulai dari yang kecil ke yang besar. Nah, sementara descending kebalikannya. Nah, data yang terurut itu digunakan untuk mempercepat waktu pencarian. Kita belajar di materi 4 bagian pertama tentang pencarian, ada 2 algoritma pencarian, yaitu sekuensial dan binary. Nah, kinerja yang cepat atau yang lebih baik itu ditunjukkan oleh algoritma binary. Cuma algoritma binary ini punya keterbatasan, yaitu datanya yang dicari harus terurut terlebih dahulu. Ya. Nah, prinsip kerja dari algoritma pengurutan ini melakukan perbandingan antar elemen untuk menemukan urutan yang tepat. Ya, jadi kalau kita lihat ini ya, animasi yang di bawah ini, nah, ini salah satu cara mengurutkan. Jadi melakukan perbandingan antar elemen, kemudian dicari atau ditempatkan urutan elemen ini sesuai dengan aturan yang diinginkan, atau sesuai dengan model yang diinginkan, apakah ascending atau descending. Kita akan belajar 4 algoritma pengurutan: bubble sort, selection, insertion, dan counting sort. Kita lihat yang pertama terlebih dahulu, bubble sort. Teknik ini menggunakan metode penukaran. Jadi elemen yang dibandingkan, ya, bila pembandingannya benar atau kondisi pembandingnya benar, maka akan dilakukan pertukaran antar elemen. Prinsip kerjanya itu melakukan pengulangan mulai dari data awal sampai dengan data terakhir. Dibandingkan satu persatu, kemudian dilakukan penukaran bila perlu. Jadi kapan perlu dilakukan penukaran? Kalau pembandingnya bernilai benar. Jadi yang dibandingkan misalnya adalah data saat ini dengan data sebelumnya atau dengan data sesudahnya, ya.
Ini ya, jadi dengan data saat ini atau data terkini dengan data sebelumnya atau dengan data sesudahnya. Nah, kondisi perbandingan kita tentukan nanti menggunakan operator perbandingan lebih kecil atau lebih besar, ya. Nah, bila kondisi ini terpenuhi, ya, kondisi ini terpenuhi, maka akan dilakukan pertukaran tempat antar elemen. Ya, ini adalah data yang akan kita urut, jadi masih acak datanya. Kemudian kita akan urut ini secara ascending. Nah, algoritmanya kita akan melakukan iterasi atau pengulangan, ya, mulai dari data terakhir sampai dengan data awal. Jadi kita akan menempatkan data terakhir, ya, data yang ada di akhir ini maksudnya. Kalau ini yang paling kecil itu akan diletakkan di posisi awal. Nah, kalau dalam data yang kita sajikan ini, maka kita akan meletakkan, ya, ini data yang paling kecil, data angka nomor 1 ini itu di posisi awal. Nah, kebetulan 2 itu sudah tepat posisinya, ya. Kemudian kita akan memindahkan data 3 ke posisi setelah angka 2. Ya, jadi kita mau melihat dari elemen terakhir, ya. Kemudian kita akan lakukan perbandingan setiap elemen. Bila kondisi perbandingannya bernilai benar, maka akan dilakukan pertukaran tempat. Nah, jadi kita mulai dari dari akhir sampai dengan awal. Nah, kalau kita hitung dari akhir sampai dengan awal, ini sebenarnya sama juga dengan dari awal sampai dengan akhir. Jadi kalau ini datanya adalah 6, maka kalau kita mulai pun pengulangannya dari akhir sampai dengan awal, berarti akan ada 6 langkah pengulangan di situ, ya. Nah, nanti untuk memulai pengulangannya, kita mulai dari elemen ini, ya. Jadi elemen ke 0. Jadi tetap pembandingnya nanti di elemen ke 0. Jadi akan ada 2 iterasi di dalam ini, ya. Iterasi pertama untuk menghitung panjang datanya yang akan diurutkan. Kemudian iterasi kedua itu akan memindahkan elemen datanya. Jadi yang pertama untuk menghitung panjang datanya, kemudian yang kedua untuk memindahkan elemen datanya. Jadi kalau kita lihat ini panjang datanya 6, kemudian mulai dari elemen pertama, ya, sampai dengan elemen ke-6 akan dilakukan operasi perbandingan. Nah, nanti yang iterasi I ini itu tentu akan berkurang, N kurang 1. Ya, berarti akan ada 5 data yang akan dibandingkan. Nah, sehingga nanti ini akan dimulai lagi dari 0 sampai dengan ke I, ya. Jadi pada saat nilai I-nya N kurang 1, berarti nilai ini adalah elemen 0 sampai dengan elemen yang kelima, atau elemen yang keempat. Jadi 5 elemen yang akan dilakukan perbandingan. Nah, perbandingannya dilakukan dengan data sesudahnya. Jadi data terkini dengan data sesudahnya. Jika operator perbandingannya adalah lebih besar, kalau ini lebih besar dari, ya, kondisi ini benar, maka akan dilakukan pertukaran tempat antar elemen ke K dengan elemen ke K tambah 1 atau elemen ke K sesudahnya. Nah, ini adalah algoritmanya. Ya, jadi kita akan mengiterasi sebanyak N sampai dengan 0, berarti sebanyak ini. Nilai N-nya akan berubah, ya, jadi nilai iterasi pada ini akan berubah berdasarkan nilai perubahan nilai N-nya. Jadi N ini akan turun terus sampai dengan 0. Nah, di sini kita akan melakukan perbandingan, yaitu pada iterasi ke K. Jadi K ini akan diupdate nilainya berdasarkan nilai I. Jadi berapa banyak pengulangan di sini itu akan dilakukan sebanyak nilai I. Jadi pada saat pertama nilai I-nya N, maka di sini adalah pengulangan dari 0 sampai dengan N. Tapi kalau yang kedua, N kurang 1, berarti nanti di sini adalah 0 sampai dengan N kurang 1. Sampai yang terakhir, nilai N-nya 0, berarti akan ada cuma satu pengulangan saja, yaitu 0 sampai dengan 0.
Nah, kemudian dilakukan operasi perbandingan. Bila ini kondisinya terpenuhi atau benar, maka akan dilakukan pertukaran tempat. Nah, konsep pertukaran tempat itu sudah kita pelajari di pertemuan awal dulu, bagaimana menukarkan isi gelas, yaitu kopi dengan susu, maka kita perlukan satu gelas bantu. Sama konsepnya di sini, ketika kita akan menukar dua buah nilai yang ada dalam dua variabel, maka kita perlu variabel bantu. Nah, variabel bantunya namanya temp. Ya, jadi kita substitusi dulu nilai terkini ke temp, kemudian nilai terkininya digantikan oleh nilai sesudahnya, kemudian nilai sesudahnya itu diisikan dengan nilai temp. Jadi pindah tempat. Nah, kita lihat ilustrasinya. Ini adalah data, ya kita lihat data yang sebelum terurut. Nah, ini adalah data awal sebelum terurut. Ya, dilakukan operasi perbandingan, 5 apakah lebih besar dari 2, ya. Jadi kita lihat ya, data awalnya adalah data 0, jadi 5 besar dari 2. Karena kondisi terpenuhi, maka dilakukan pertukaran tempat. Artinya 2 pindah ke depan, 5 pindah ke setelahnya. Kemudian selanjutnya nanti adalah dilakukan perbandingan 5 dengan 4. Apakah 5 besar dari 4? Ya, kondisinya terpenuhi, maka tukar tempat. Di sini 5, ya, di urutan yang ketiga. Kemudian dibandingkan lagi, apakah 5 lebih besar dari 6 nanti. Ya, kalau kita lihat ini, karena ini animasinya berjalan terus ya. Kita lihat kondisi awalnya, jadi di sini kondisi awalnya nilainya adalah 6. Jadi dibandingkan apakah 5 lebih besar dari 6, karena tidak, maka tidak dilakukan operasi pertukaran tempat. Lalu yang 6 ini kemudian dibandingkan dengan 1. Apakah 6 lebih besar dari 1? Ya. Kondisinya bernilai benar, maka 6 digeser, ya diganti, ditukar tempat dengan 1. Kemudian yang selanjutnya 6 dibandingkan dengan 3. Nah, ini juga kondisinya terpenuhi, maka 6 akan ditukar tempat dengan 3. Nah, selanjutnya ya, kita sudah selesai memindahkan angka 6 ke ujung akhir, ke elemen terakhir. Nah, tugas kita berikutnya adalah memindahkan nilai yang lebih kecil dari 6, yaitu 5. Nah, tentunya kita tidak mungkin akses ke sini lagi, maka kita kurangi untuk untuk iterasi I itu hanya sebanyak 5 data saja. Jadi kita akan meletakkan angka 5 di posisi sebelum 6, ya, di posisi ini. Kan ini. Jadi kita hanya perlu iterasi berapa kali? 5 kali. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, nanti kalau kita mau menggeser untuk memindahkan nilai 4, kita juga perlu hanya 4 kali. Jadi nilai I-nya juga akan turun. N kurang 2. Itu 2, 3, 4. Ya. Nah, ini adalah programnya ya, yang ditulis menggunakan bahasa Java. Nanti Anda bisa pakai alamat program online Java kemarin ya, untuk menguji program yang ini. Ya, jadi ini bentuk animasinya bubble sort. Nah, kalau kita lihat di sini, bubble sort ini proses utamanya adalah melakukan perbandingan dan pertukaran tempat. Ya, jadi dilakukan perbandingan, kemudian dilakukan pertukaran tempat. Oleh karena itu, akan sangat banyak terjadi pertukaran tempat antar elemen. Kasus terburuk, misalnya data itu awalnya terurut secara descending, kemudian kita ingin urut secara ascending. Nah, ini maka akan terjadi pertukaran tempat itu hampir sebanyak n kuadrat. Ya, jadi ordenya hampir kuadratik. Karena dia setiap dilakukan perbandingan pasti bernilai benar terus, maka dia akan lakukan pertukaran terus-menerus. Nah, kita lihat ininya kinerja dari bubble sort. Jadi bubble sort kurang efisien. Penyebabnya adalah karena seringnya terjadi pertukaran pada setiap proses pengurutan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kasus terburuk bila data pertama itu kebetulan terurut secara descending, kemudian kita akan urut secara ascending. Ini adalah kemungkinan terburuk. Artinya
pasti akan dilakukan pertukaran tempat setiap terjadi proses perbandingan. Pasti itu. Ya. Nah, kalau datanya besar atau banyak, maka sudah pasti konsekuensinya waktunya lama. Nah, ini kasus kalau datanya cuma 6. Ya, gimana kalau datanya misalnya 1000, ya, 10.000, ya. Jadi kita akan melakukan pertukaran tempat ya 1000 kuadrat misalnya, karena ordernya adalah kuadratik. Jadi itu kekurangan dari bubble sort. Kelebihannya ini terletak pada kesederhanaan dan mudah dipahami. Jadi relatif lebih mudah membuat bubble sort, ya, dan mudah untuk dimengerti bagaimana proses pengurutannya. Orde kompleksitasnya adalah kuadrat, ya. Jadi ordenya ini adalah kuadrat. Algoritma yang kedua adalah selection sort, ya. Nah, beda dengan bubble sort. Kalau bubble sort tadi melakukan operasi pertukaran tempat, ya, setiap dilakukan perbandingan. Kalau di selection, ya, tidak selalu melakukan pertukaran tempat bila terjadi operasi perbandingan. Nah, prinsip kerjanya, kalau kita mau mengurut datanya, kita harus pilih elemen minimum atau elemen maksimum dari data. Jadi, kapan memilih minimum, kapan maksimum, ya tergantung kebutuhan. Kalau kita mau melakukan pengurutan secara ascending, maka kita pilih data awal, elemen minimum sebagai data pembanding. Tapi kalau pengurutannya adalah descending, maka yang dipilih adalah elemen yang maksimum atau yang punya nilai tertinggi sebagai elemen pembanding. Kemudian selanjutnya kita akan menempatkan elemen yang dipilih, ya. Kalau elemen minimum kita akan letakkan dia di awal. Kalau kita pilih elemen maksimum kita akan letakkan di akhir data. Nah, ini kita sebut sebagai ujung elemen, baik sebelah kiri ataupun sebelah kanan, atau nilai minimum ataupun nilai maksimum, ya. Ujung elemen ini akan diisolasi dan tidak disertakan untuk proses pembanding selanjutnya. Jadi kalau sudah diketahui, ya, satu kali iterasi kita sudah dapat elemen minimumnya, kemudian kita pindahkan sesuai dengan tempatnya, kemudian elemen yang sudah kita tempatkan di ujung elemen tadi itu diisolasi, artinya tidak ikut lagi dalam proses pembandingan, ya. Kemudian proses yang sama ini diulang untuk elemen data yang tersisa. Dalam memilih nilai minimum atau maksimum, ini dilakukan pada setiap langkah. Ya, tapi setelah elemen minimum pertama ditemukan, ya kita tidak sertakan lagi untuk menjadikan nilai tersebut menjadi nilai minimum atau maksimum. Nah, untuk data yang berukuran n, jumlah langkahnya itu adalah n-1. Ya, karena kenapa n-1? Karena di awal kita sudah memilih mana yang elemen minimum, artinya, ya, kita melakukan perbandingan untuk data yang dipilih dengan data yang tersisa saja. Jadi kalau datanya ada 5, maka kita ambil satu elemen minimum, maka elemen minimum ini akan dibandingkan dengan 4 data. Itu disebut dengan jumlah langkahnya adalah n-1. Contoh data yang akan kita urut secara ascending, datanya masih acak. Nah, kita akan tempatkan data terkecil, yaitu 1 ini di ujung paling kiri, di ujung di sini. Nah, pertama, ya, tentu kita tetapkan langkah untuk memindahkan 1 ini ke ujung sebelah kiri itu sebanyak n-1. Jadi kalau datanya ada 5, berarti akan ada 4 langkah nanti untuk memindahkan 1 ke ujung sebelah kiri. Nanti untuk memindahkan 2, ya ada 3 langkah. Ya, begitu seterusnya sampai data habis. Nah, kita tetapkan elemen pertama sebagai kita tetapkan elemen pertama pada data sebagai elemen terkecil atau elemen minimum. Kita dugaan sementara kita, ya, kita mulai saja bahwa elemen terkecil itu ada di posisi awal di sini. Ini dugaan sementara, ya. Kita kan belum tahu di mana posisi nilai yang terkecil itu adanya. Jadi dugaan sementara
Kita menduga ada di sini. Jadi ini kita ambil sebagai nilai minimum. Jadi ini kita ambil sebagai nilai minimum. Lalu kita bandingkan dengan data setelahnya. Nah, kalau data minimumnya ini ya itu lebih kecil dari nilai setelahnya, maka tidak dilakukan perubahan apapun untuk dugaan nilai minimum. Tapi kalau nilai minimumnya ini lebih besar dari nilai sesudahnya yang akan dibandingkan, maka nilai minimumnya akan digeser ke nilai yang lebih kecil. Nah, kita lihat ininya ya. Jadi kita lihat ininya algoritmanya. Ini adalah iterasinya ya. Kita mulai dari 0 sampai dengan n kurang 1. Kemudian kita buat asumsi atau dugaan sementara bahwa nilai minimum itu ada di indeks pertama. Ya, indeks pertama adalah nilai 0. Nah, kemudian dilakukan operasi perbandingan mulai dari indeks kedua. Karena I tambah 1, posisi awal I adalah 0, berarti kita mulai dari indeks pertama sampai dengan indeks ke N, atau indeks yang terakhir. Lalu dilakukan perbandingan. Jika L ke K, ya, atau L saat ini, itu lebih kecil dari L min. L min itu L yang kita duga sebagai nilai minimum. Kalau ini benar, maka apa yang dilakukan? Bukan pertukaran tempat seperti bubble sort, tapi dirubah nilai dugaan min itu, ya, yang tadinya ada di I, sekarang nilai minnya itu ada di K. Jadi kita geser-geser saja nilai minnya itu kalau kondisinya terpenuhi. Nah, kalau tidak ada lagi nanti nilai minimum yang bisa dirubah, maka barulah dilakukan pertukaran tempat di sini. Ya. Jadi L indeks ke I, L indeks saat yang menjadi nilai awal itu akan disubstitusi dengan nilai L ke min. Dan nilai L ke min itu akan ditempati dengan nilai L ke I. Oke. Nah, ini saya lihatkan bagaimana animasinya. Kita duga sementara mana L ke min. Coba bisa Anda duga yang mana nilai L ke min. Ini L nih, data L. Yang mana nilai L ke min-nya? Ya, silakan jawab. Jangan lama-lama. Duga saja, apa enggak ada salah. Kalau salah pun enggak ada masalah. 1, Pak. Yang mana? Angka 1? Iya, Pak. Oke. Jadi kalau kita lihat di algoritma, ini kan yang menjadi dugaan kita, L ke min itu ada di indeks ke I. Ya. Kita lihat iterasi I itu mulai dari 0 sampai dengan N kurang 1. Jadi indeks 0-nya kan ini kan. Jadi indeks N-nya kan yang ini. Ya. Nah, jadi kalau kita hitung misalnya ini 0, ya ini indeks awal, indeks 1, ya, 2, 3, 4. Nah, berarti L ke min-nya itu ada di indeks pertama karena ini adalah iterasi pertama yang ditetapkan oleh variabel I. Ya, jadi bukan 1. Kita memang mau memindahkan 1 nanti ke sini gitu. Yang mau kita pindahkan itu angka 1 ke ujung sebelah kiri. Tapi ya, untuk L ke min bukan 1. Dugaan awalnya ada di data pertama. Nah, ini yang jadi dugaan awal. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa dugaan awal kita ada di data pertama. Ini sesuai dengan ini kan, min sama dengan I. Jadi ketik I-nya adalah indeks ke 0. Jadi kita tetapkan ini adalah indeks atau nilai minimumnya. Jadi nilai minimum itu ada di indeks ke 0. Lalu kita lakukan operasi perbandingan, K-nya kan I tambah 1. Jadi I tambah 1-nya berapa nilai I-nya? I-nya 0. 0 tambah 1 berarti dengan indeks ke 1 ini, ya, karena 0 tambah 1 kan indeks 1. Nah, indeks 1 nilainya berapa? 3. Inilah yang dilakukan operasi pembandingan. Jadi kita bandingkan L ke K dengan L ke min. L ke K dengan L ke min. Ya. Apakah L ke K 3 kecil dari 5?
Iya, Pak. Simbolnya kan gini nih. Yang bingung ya, kan ini L ke K-nya nih. Yang L ke K itu yang ini deh. Nah, kan L-nya. Ya. Jadi 3 kecil dari 5. Karena ini bernilai benar, maka nilai min-nya ya, itu diupdate dengan indeks K-nya. Ya. Nah, artinya kan kalau kita lihat ini, nilai min-nya itu bergeser ke indeks 1 gitu ya. Karena kondisi ini terpenuhi, maka nilai min itu sama dengan indeks satunya. Ya. Nah, kita lanjut iterasi untuk K yang kedua. Maaf, indeks 2 ya. Jadi I tambah 1 berarti yang sini 1 tambah 1 berarti 2. Nah, yang akan dibandingkan adalah 3 dengan 4. Ya. Nah, kita lihat di sini 3 dengan 4. Ini saya hapus dulu. Ini jadi K. True atau false? Benar atau salah? False, Pak. False. Salah ya. Nah, artinya posisi min tidak mengalami perubahan. Jadi ini tidak akan di-update ya. Dan dia geser ke sini. Jadi yang akan ini L ke min, ini sudah L ke K. Jadi K-nya tambah 1 lagi, berarti ada di indeks ketiga. Apakah L ke K kecil dari L ke min katanya? Jadi saya tulis lagi misalnya. Ini kan. Ya. Nah, ini kan akan bernilai benar ya. Karena 1 lebih kecil dari 3. Maka pindah posisi min. Minnya di sini. Ya. Nah, berikutnya kita bandingkan dengan L ke K-nya lagi. K yang terakhir untuk N, data yang terakhir. Ya. Dibandingkan apakah 2 itu lebih kecil dari 1? Nah, ini salah. Ya, nilainya salah. Maka pengulangan untuk K itu selesai. Apa yang dilakukan? Dilakukan pertukaran tempat. Ingat, ya. L ke I, I-nya apa? I-nya 0. Berarti data yang ini yang akan diambil. 5, disimpan di temp. Ya. Kemudian 1, L ke min itu akan disimpan ke L ke I. Artinya yang 5 ini itu akan digantikan oleh angka 1. Kemudian L ke min-nya yang ini itu akan diisi dengan temp. Tempnya berapa tadi? Tempnya 5. Berarti ini akan diisi dengan angka 5. Jadi posisinya nanti adalah 1, 3, 4, 5, 2. Ya. Ini untuk iterasi pertama untuk I-nya. Nah, berikutnya yang mana yang kita jadikan kandidat nilai min karena di sini sudah selesai ya atau sudah posisinya sudah benar karena nilai terkecil sudah kita pindahkan ke ujung sebelah kiri, ini kita isolasi. Jadi ini tidak diikutkan lagi. Maka posisi min itu pindah ke sini nanti. Ini yang diduga sebagai nilai minimum berikutnya. Iterasinya kemana? Ya, iterasinya ke 1, 2, 3. Jadi cuma 3 lagi tinggal iterasinya. Tadi kan iterasinya berapa? 4 untuk nilai I-nya. 1, 2, 3, 4. Sekarang tinggal 3. 1, 2, 3. Ya. Nah, kalau kita lihat ininya ya. Nah, ini posisinya sudah begini. Jadi 1 ditukar tempat dengan 5. Ya. Nah, ini jadi nilai kandidat min berikutnya. Inilah yang akan dibandingkan 3 dengan 4. Ya. Kemudian 3 dengan 5.
ya, lalu 3 dengan 2. Nah, kalau ini sudah bernilai benar, maka nanti 2 tukar tempat dengan 3. 3 di sini, di sebelah kiri. Paling ujung kanan. 2 sudah menempati posisi yang kedua. Lalu nilai minnya bergeser, di sini lagi 4. Nanti 4 bandingkan dengan 5. Ya. Tidak nilai minnya tidak mengalami perubahan. Kemudian 4 dibandingkan dengan 3. Mengalami perubahan. 3 pindah ganti 4, 4 pindah ke tempatnya 3. Yang terakhir nanti nilai minnya ada di 5. 5 dibandingkan dengan 4. Nah, ini kondisinya benar, maka dilakukan pertukaran tempat dan habis, ya, karena nilai 5 sudah ditempatkan di ujung, tak ada lagi yang akan dilakukan pengulangan. Nah, ini bentuk animasinya, ya. Programnya saya buat dalam kode Python. Nah, yang terakhir 4 dibandingkan dengan 5, jadi posisinya sudah tepat, jadi sudah terurut terakhir. Kita lihat analisisnya. Selection sort ini untuk pertukaran elemennya hanya sekali pada setiap proses pengurutan. Ini berbeda dengan bubble sort. Bubble sort kalau setiap satu kali proses pengurutan saja untuk satu elemen itu bisa terjadi beberapa kali pertukaran tempat. Nah, untuk mencari elemen terkecil, ya, mana elemen terkecil? Karena kita akan pindahkan elemen terkecil ini di ujung sebelah kiri, konsep pencariannya itu seperti linear atau sequential search. Ya. Nah, karena akan dilakukan n kali linear search, jadi linear search-nya itu dilakukan juga sebanyak n kali, maka kita bisa nyatakan kompleksitas waktunya adalah berorde kuadrat, jadi n pangkat 2. Karena linear search-nya saja sudah n, kemudian dilakukan sebanyak n kali, maka n kali n sama dengan n pangkat 2. Untuk selection sort itu memungkinkan dilakukan partial sort. Jadi sortingnya itu hanya bisa dilakukan secara parsial hanya untuk beberapa elemen saja. Misalnya kita ingin mengurutkan beberapa elemen terkecil, yaitu K misalnya, K elemen terkecil. Maka proses seleksinya akan dilakukan sebanyak K kali saja. Jadi kalau misalnya dari 5 elemen, kita mau urutkan cuma 3 elemen, maka proses pengurutan itu hanya untuk 3 elemen saja. Artinya apa? Ya. Artinya waktu atau kinerja algoritmanya menjadi lebih kecil. Ya. Nah, untuk pengurutan K elemen saja, ya, maka kita hanya perlu mencari K elemen terkecil, sehingga ini dapat dilakukan dalam K dikali N. Jadi kalau datanya panjangnya adalah N, untuk melakukan pengurutan parsial itu cukup K kali N. Nah, bila K-nya jauh lebih kecil dari N, maka ini jauh lebih cepat. Ya, jauh lebih cepat waktunya, kalau pengurutannya parsial. Nah, kalau bubble sort bisa parsial, ya. Tetapi yang terjadi tetap juga dilakukan pertukaran tempat jika operasi perbandingannya itu bernilai benar. Baik, sebelum kita masuk ke insertion sort, ada pertanyaan sampai di sini? Enggak, Pak. Kalau ada pertanyaan, silakan sebutkan namanya. Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kalau lagi program lebih sering dipakai yang mana, Pak? Sortingnya, Pak? Jadi itu tergantung kebutuhan si Faris ya yang nanya ya. Iya, Pak. Ya, jadi tergantung kebutuhan Faris. Kalau kita lihat tadi, kelebihan bubble sort itu terletak pada kesederhanaannya. Tapi kelemahannya adalah di waktu. Jadi untuk memahaminya lebih mudah menggunakan bubble sort. Nah, cuma kalau waktunya tentu lebih lama. Kalau datanya besar, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin banyak. Nah, kalau selection sort, ya, itu secara konsep sebenarnya dia sama dengan, maksudnya ordenya sama, ya, ordenya adalah kuadrat juga, tapi dia tidak banyak melakukan operasi pertukaran tempat.
Jadi kalau datanya besar, ya, itu hanya waktu pencarian saja yang memakan waktu yang lama. Tapi kalau pertukaran tempatnya tidak. Nah, secara keseluruhan, ya, selection sort lebih baik daripada bubble sort. Nah, cuma ini selection, ya, itu tidak sesederhana dari bubble sort. Jadi pemahaman untuk selection sort harus kita mengerti terlebih dulu. Jadi tidak sesederhana bagaimana di bubble sort. Nah, untuk pemrogram mana yang akan kita pakai tergantung kebutuhan kita. Kalau kita memang kalau kita tidak memperdulikan kinerja dari sebuah algoritma, boleh pakai saja bubble sort, tidak ada masalah. Tapi kalau kita memperhitungkan kinerja algoritma, maka lebih baik menggunakan selection sort. Baik, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi kita lanjutkan untuk yang algoritma kedua. Ketiga, itu insertion. Nah, ini simbol atau gambarnya remi ya. Jadi memang select insertion sort ini itu agak mirip konsep pengurutannya seperti kartu remi. Jadi kalau pernah main kartu remi, misalnya data urutan kartu kita belum terurut, biasanya kita memindahkannya seperti ini. Jadi diambil, disisipkan di posisi yang seharusnya. Prinsip kerjanya menyisipkan data pada posisi yang tepat dengan melakukan pemeriksaan data. Selama dilakukan pemeriksaan, akan dilakukan pergeseran. Kemudian data itu diperiksa satu persatu dari data yang kedua sampai dengan data yang terakhir. Nah, nanti kita jadi insertion sort itu ada kemiripan dengan selection, ya, yaitu kita menentukan nilai dugaan sementara yang akan di mana nilai dugaan sementara ini nanti akan kita pindahkan posisinya sesuai dengan urutan yang tepat. Nah, tetapi ada juga kemiripan dengan bubble sort. Kenapa? Karena pergeseran datanya. Jadi setiap dilakukan pengurutan, maka akan ada data yang digeser. Jadi kalau seperti ini ya, kita misalnya angka 7 itu adanya kita dapat misalnya ya, sebelum angka 2 misalnya. Taruhlah misalnya begini urutan datanya. Nah, kita nggak bisa langsung masuk ke sini. Ya. Jadi kalau yang di algoritmanya tetap kita geser-geser dulu sini. Masuk antara 2 dan 4. Masuk antara 4 dan 5. Baru terakhir masuk antara 5 dan 10. Nah, ini posisi yang pasnya. Jadi akan banyak terjadi pergeseran. Dan ini agak-agak mirip dengan bubble sort. Kalau bubble sort dia tukar tempat, kalau ini menggeser. Ya. Nah, tetapi untuk nilai awalnya, data awal yang akan dipindahkan ada mirip dengan selection sort. Jadi kita duga sementara data awal yang akan dipindahkan. Dan ini agak jauh lebih sulit memahaminya dari bubble sort dan selection sort. Yang insertion ini ya. Kita lihat ini data yang akan kita urut ya. Saya acak, datanya akan diurut ascending. Kita akan tempatkan nilai minimum atau 1 itu di ujung kiri. Nah, kita akan melakukan iterasi dari 1 sampai dengan n, artinya dari data kedua sampai dengan data terakhir. Kemudian dalam iterasi ini kita tetapkan kunci ya pada elemen ke i. Jadi kita tetapkan kuncinya itu pada elemen ke i. Jadi ini misalnya, coba Anda bayangkan, kalau kita punya kartu seperti ini, ya. Nah, kita akan melakukan angka 7 yang akan kita pindahkan ya, angka 7 yang akan kita pindahkan. 7 ini misalnya posisinya sebelum angka 2. Maka kita akan memindahkan 7 ini itu mulai dari angka 2 sampai dengan angka 10. Nah, ini kalau kita lihat ini berarti elemen pertama sampai dengan elemen terakhir ya. Nah, setiap dilakukan operasi perbandingan
maka kunci atau nilai 7 ini itu peluangnya akan ada antara nilai awal sampai dengan nilai akhir. Ya. Peluangnya untuk disisipkan. Nah, sampai situ bisa dipahami dulu. Peluangnya untuk disisipkan. Jadi bisa antara indeks pertama sampai dengan indeks, bukan yang terakhir, indeks pertama sampai dengan indeks terkini. Maksudnya apa? Nah, begini misalnya. Seandainya 7 ini posisinya bisa antara 2 dan 4, maka I-nya itu sampai mana? Ya, sampai di sini, sampai di 4 saja. Dia tidak perlu sampai ke akhir. Karena di sini posisinya sudah benar. 7 itu bisa masuk antara 2 dan 4. Lebih kecil dari 2, lebih besar dari 2, lebih kecil dari 4. Itu maksudnya. Jadi dia tidak perlu nilai I-nya beriterasi sampai nilai yang terakhir. Ini algoritmanya. Kita yang di sini itu ada kemiripan dengan selection sort. Jadi kita mulai dari data yang kedua sampai dengan data yang terakhir. Kemudian kita tetapkan nilai kunci, yaitu nilai dugaan sementara. Nah, nilai kunci ini boleh diambil di awal. Untuk kasus ini diambil di awal karena kita akan memindahkan 5. Posisi 5 ini akan ditempatkan di posisi yang sesuai. Ya, jadi ini boleh juga kalau kita mau letak, misalnya yang mau kita pindahkan angka 3, itu boleh. Jadi key-nya boleh di nilai pertama atau nilai terakhir. Ya. Kemudian nilai K-nya, iterasi ke K-nya, itu akan dimulai dari I dikurang 1. Artinya apa? I kurang 1, kalau kita tetapkan pertama nilai I-nya 1, berarti ini akan dimulai dari indeks ke 0. Artinya kita akan pindahkan tadi, kan yang mau kita pindahkan kan 5 kan? 5 itu kan indeks ke 0 kan? Jadi 5 itu yang akan kita pindahkan posisinya ya di urutan yang tepat. Nah, ini adalah operasi perbandingan. Mohon ini diperhatikan yang ini. Ini simbol N. Logika N. Jadi ini maksudnya kalau kondisi ini benar dan kondisi ini benar, maka pengulangan yang di bawahnya itu akan dilakukan. N ya. Operasi logika N. N itu operan 1 dan 2-nya harus bernilai benar. Mungkin Anda bisa merefer lagi ke mata kuliah matematika diskrit. Matematika diskrit kan dulu ada belajar logika N, logika OR, dan logika NOT ya. Oh, tak salah saya ya. Ada ya? Ada, Pak. Nah, ini N, simbol logika N. Ini akan bernilai benar. K-nya lebih besar atau sama dengan 0. Benar. Karena di sini nilai K-nya adalah 0. Ini saya buat dulu. Ini nilainya adalah 0. Ini true. Ya. Kemudian Q-nya itu kecil dari L ke K. Kita lihat. Posisi awalnya Q itu adalah L ke I. L ke I itu apa? Posisi awalnya tadi ini. Ini sebelum terurut, tunggu dulu. Posisi awalnya 5, 2, nah ini, 5, 2, 4, 6. Nah, sekarang mana yang L ke K-nya, mana yang Q-nya? Lima, Pak. LK-nya 5, LI-nya si 2, Pak. LK-nya 5, Q-nya 2. Nah, sekarang kita lihat, apakah 2 kecil dari 5? True kan? Ini benar. Jadi kalau ini benar dan ini benar, maka ini akan diproses. Apa yang dilakukannya? Ya. Dia substitusi nilainya L ke K tambah 1. Jadi L ke K tambah 1 itu di sini tadi. Karena K-nya itu kan 0 nilainya. K tambah 1 berarti posisi 2. Nah, posisi ini. Jadi 2 ini, L ke K tambah 1 itu digeser di tempat atau diisi dengan nilai L ke K. L ke K tadi nilainya adalah 5 kan? Jadi ini diisi dengan nilai 5. Nah, sesuai dengan animasi tadi. Lalu K-nya dikurang 1.
Kalau K dikurang 1, berarti posisinya sekarang 0 kan? Maaf, posisinya adalah min 1, karena 0 dikurang 1 nilainya adalah min 1. Ini kan 0 tadi. 0 lebih besar dari atau sama dengan 0, benar. Kalau min 1 lebih besar dari atau sama dengan 0, ini salah. Nah, min 1 besar dari atau sama dengan 0. Kondisinya akan bernilai salah. Kalau ini salah, kita tidak perlu lagi tengok operan di sini. Karena kalau ini salah, N ini sudah pasti salah semua ini. Maka pengulangannya untuk Y, untuk nilai K, itu berhenti. Nah, apa yang dilakukan? Tadi kan di sini sudah 5 nih. Jadi posisinya begini nanti. 5, 5, 4, 6, 1, 3. Nah, duanya kemana? Kan ada duanya hilang. Nah. Ya, duanya hilang. Duanya bukan hilang, masih disimpan di memori. Ya, jadi duanya tadi itu kan adalah nilai L indeks ke I. Ini kan 2 nih. 2 itu ada di sini. Nah, ini yang dipindahkan. Jadi 2 akan dipindahkan ke L ke K indeks 1. L ke K tambah 1. K-nya berapa tadi? Masih ingat K-nya? Sehingga ini salah. Kan ini salah tadi ini. Min 1, Kak. Min 1. Min 1 tambah 1 berapa? 0. 0. Berarti kita akan menempatkan nilai yang ada di key itu di elemen ke 0. Kan gitu kan? Berarti yang ini akan dirubah. Nah, ini yang akan dirubah. Ini ganti jadi nilai 2 yang hilang. Yang tadi sudah disimpan di key tadi. Ini posisi pertama, Bro. Jadi kita meletakkan nilai 5 ya. Itu setelah angka 2. Nah, ini kan agak-agak mirip bubble sort. Dia sudah pindahkan tempatnya. Ya. Dia pindahkan tempatnya. Tapi selanjutnya nanti itu tidak mirip sekali dengan bubble sort. Ya. Nah, berikutnya adalah 5 akan dibandingkan dengan berikutnya key-nya itu bergeser. Jadi key selanjutnya yang mana? Ya, key selanjutnya ada di 4. 4 ini yang nanti akan digeser ya. Jadi kalau kita lihat di sini 4, nilai 4 ini itu akan dibandingkan dengan nilai jadi key-nya adalah nilai 4 ya. Nanti kita akan bandingkan 5 dengan nilai 4 dengan nilai 5 ya. Nah, kalau ini lebih kecil nilai yang ini nilai key-nya akan kita bandingkan dengan L ke K. Nah, kalau nilai key-nya lebih kecil, maka kita akan menggeser kembali. Jadi berikutnya nanti ini akan digeser 4 lagi. Ya. Nah. Jadi yang di sini nanti 4-nya akan digeser ke 5, jadi posisinya begini nanti 4. Nah, 5-nya sementara hilang dulu. Ya. Nanti 4 ini dibandingkan lagi dengan 2. Ya. Kalau lebih kecil maka dilakukan pergeseran, tapi karena ini tidak lebih kecil, maka 2 posisinya tetap. Ya. Nah, kalau kita lihat ini animasinya selanjutnya ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi pertama sekali itu 5 akan dibandingkan dengan 2, kemudian posisi 2 dipindah posisi 5 digeser ya ini, 5 digeser ke 2. Kemudian berikutnya 4 akan dibandingkan dengan 5. Kalau ini benar, ya, kemudian 4 dibandingkan dengan 2. Kalau ini benar, kemudian 4 dibandingkan dengan 2 salah, maka nilai 4 akan digeser antara 2 dan 5. Ini juga begitu, ya. 3 dibandingkan dengan 6, kemudian dibandingkan dengan 5, dibandingkan dengan 4, ini semuanya nilainya benar semua, ya. Tapi ketika dia dibandingkan dengan 2, nilainya salah, maka dia ditempatkan di posisi antara 2 dengan 4. Nah, ini adalah programnya dan ini animasinya ya. Kita lihat ini pertukaran tempatnya. Kemudian 4 dibandingkan dengan 5. Ini true, kemudian 4 dibandingkan dengan 2 false, maka 4 diletakkan antara 2 dan 5. Ini tadi apa ya? 6 dengan 5 nilainya false, maka tidak perlu lagi di iterasi. Tapi ketika 6 dibandingkan dengan 1 nilainya sudah true. Jadi kita lihat nanti yang posisi 6 dengan 5 ya.
Nah, ini posisi 6 dengan 5, dia hanya melakukan sekali saja pembandingan karena nilainya sudah false. 6 dibandingkan dengan 5, ya nilai 5 lebih kecil dari 6. Kalau dia true, dia bandingkan dengan 6 dengan 5. Ini false, maka tidak perlu lagi dibandingkan. Nah, cukup di sini. Ini 1 dengan 6, true. 1 dengan 5, true. 1 dengan 4, true. 1 dengan 2, true. Posisi 1 pindah ke awal. Kemudian 6 dengan 3 dengan 6, true, 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 false. Sampai sini false, maka 3 pindah antara 2 dan 4. Kita analisis insertion sort. Kelemahannya ini terletak pada banyaknya operasi pergeseran, agak mirip dengan bubble. Karena kita perlu menggeser untuk mencari posisi yang tepat. Nah, pada setiap langkah ke I, maka akan terjadi operasi pergeseran maksimum sebanyak I kurang 1 kali. Ya, ini maksimum. Ini kasus terburuk, misalnya kalau data yang diurutkan awalnya sudah terurut dan kita mau ternyata data yang akan kita geser itu adalah data yang paling kecil, maka akan dilakukan operasi pergeseran sebanyak data dikurang 1. Kalau datanya besar, maka jumlah operasi pergeseran otomatis akan meningkat secara kuadratik. Nah, untuk volume data yang besar, insertion sort kurang bagus. Jadi ini agak mirip dengan bubble sort, ya. Tapi kalau bubble sort itu tertolong oleh kesederhanaannya, kalau ini agak rumit sedikit memahami. Pada kasus terbaik, nantinya ada kelebihannya yang dibandingkan dengan bubble sort. Pada kasus terbaik, insertion sort bisa bekerja itu ordernya linear atau n saja. Kapan itu? Ketika yang disisipkan itu hanya satu data pada data yang sudah terurut. Kasusnya datanya sudah terurut, ya. Jadi yang mau dipindahkan atau yang mau diurutkan hanya satu data saja. Kalau ini kasusnya, maka kerjanya itu menjadi lebih cepat. Untuk kasus yang terburuk, kompleksitas waktunya ordernya adalah n kuadrat, ya, atau ordernya adalah kuadrat. Tapi kalau kasus terbaik, kapan kasus terbaik? Kalau data yang mau diurutkan hanya tinggal satu saja, ya, dan data selain itu sudah terurut, gitu maksudnya. Maka ini kompleksitas waktu terbaiknya linear. Nah, kita bisa buat rata-rata, ya, karena kasus terburuknya adalah kuadrat, maka kompleksitas dari insertion sort itu adalah kuadrat juga. Ini kemungkinan terburuknya adalah ordernya kuadrat. Nah, yang terakhir ini adalah counting sort. Prinsip kerjanya menghitung frekuensi kemunculan data. Jadi untuk mengurutkan itu dihitung berapa kali muncul data tersebut. Untuk data yang ditemui, ya, akan disimpan dalam tabel frekuensi. Lalu dicatat berapa kali kemunculannya. Kemudian proses ini akan diulang untuk elemen data yang lain. Nah, setelah semua pencatatan berakhir, semuanya sudah dicatat di dalam tabel frekuensi, ya. Jadi kemunculan datanya sudah ada di dalam tabel frekuensi, maka dilakukan iterasi atau pengulangan tabel frekuensi ini, dimulai dari elemen yang paling kecil sampai dengan elemen terbesar. Nah, itu tuh, ya. Jadi nanti datanya sudah otomatis akan terurut. Nah, kalau kita mau merubah model pengurutannya menjadi dari besar ke kecil, maka kita iterasi mulai dari elemen terbesar ke elemen terkecil, kebalikannya. Ya. Ini ilustrasinya, kita akan mengurutkan data, ya. Ini datanya acak, dan ini ada beberapa data yang mirip. Jadi kita akan melihat frekuensi dari data ini. Nah, kalau kita lihat frekuensi yang lebih dari 1 itu ada di data 5 dan data 1. Ya, jadi 5 muncul 2 kali, 1 juga muncul 2 kali. Kita akan urutkan ini dengan model ascending. Nah, untuk menyiapkan tabel frekuensi, ya, sebagaimana konsep counting sort, kita bayangkan bagaimana kita menyusun beberapa embed. Ya. Nah, jadi kalau kita punya data seperti ini, maka kita harus menyiapkan 7 ember, karena datanya ada dari 1 sampai dengan 7. Jadi, kita akan menyiapkan 7 ember untuk menampung data tadi. Nah, di setiap ember dicatat frekuensinya.
Nah, setelah semua data masuk ke dalam Ember, maka kita hitung atau kita iterasi atau kita ulang dari elemen terkecil, dari Ember terkecil sampai dengan elemen terbesar. Nah, di situ kita keluarkan datanya. Nanti di Ember 1 itu akan ada 2 data 1, maka muncul 1, 1. Di data 2 kosong, data 3 1. Jadi keluar 3. Jadi datanya sudah terurut tuh 1, 1, 3. Di Ember keempat kosong datanya. Ember kelima ada 2, yaitu angka 5, 2. Nah, kita keluarkan kedua-duanya. Nah, urutannya sudah ada, yaitu 1, 1, 3, 5, 5. Dan yang berikutnya kita keluarkan data dari Ember 6, ada 1, 6. Dan yang di Ember ke-7 kita keluarkan data terakhir. Nah, nanti datanya sudah terurut 1, 1, 3, 5, 5, 6, 7. Tabel frekuensi itu kita implementasikan dengan array. Nah, ini adalah tahapannya. Siapkan sejumlah Ember, yang mana nilai M-nya ini itu adalah banyaknya kemungkinan nilai elemen yang akan muncul dalam array. Ya, jadi seperti yang tadi, kemungkinannya berapa nilai yang muncul ya? 7, karena nilainya ada dari 1 sampai dengan 7. Kita tidak akan hitung mana ember yang kosong. Ini usah dipikirkan pula. Kita siapkan 7, tadi kita lihat ada 2 ember yang kosong, yaitu ember 2 dan ember 4. Ya. Nah, setiap ember nanti dinomori dengan sebuah angka yang merupakan nilai yang ada dalam elemen yang mungkin ada. Untuk setiap elemen yang mau diurutkan, masukkan ke ember yang sesuai dengan nilai elemen tersebut. Kemudian setelah seluruh elemen masuk dalam ember yang sesuai, kita keluarkan isinya, mulai dari ember pertama sampai dengan ember terakhir. Ini adalah algoritmanya. Pertama, kita akan catat atau kita akan buat tabel frekuensinya. Ya, kita mulai dari indeks ke 0. Tadi awalnya datanya adalah ini ya. Berapa tadi datanya? 5671513. Nah, ini kita mau catat nih, ini datanya, kita mau catat dalam tabel frekuensi. Nah, tabel frekuensinya itu nilainya itu di sini kita simpan. Jadi nilai di X maksudnya. Nilai X itu adalah nilai yang ada dalam L ke I. Jadi L ke I ini kan indeks 0, ini indeks 1, 2, 3. Nah, kita akan letakkan bahwa X pertama ya, yang ada di indeks ke 0 itu nilainya adalah 5. Nah, ketika kita buat tabel frekuensi, maka F5 maksudnya F5. Jadi kita sudah menyiapkan ember dengan nomor 5. Oh, sorry. Nomornya saya edit dulu, nomornya di bawah. Ember nomor 5, ya. Nah, apa yang kita isi? Ember F5 itu adalah isi yang ada di ember F5 ditambah dengan 1. Isinya berapa? Belum ada. Jadi 0 tambah 1 berarti kita isi dengan nilai 1. Ya. Nah, berikutnya nanti I-nya naik ke 1. Ya. 1 indeks 1 ya. Nah, kita lihat indeks ke 1 nilainya 6. Berarti kita nanti akan disimpan di ember nomor 6. Ember nomor 6 tambah 1. Tally-nya 1. Ya. Nah, kemudian yang indeks kedua kita dapat ember nomor 7. Sorry. Nah, ember nomor 7 itu datanya juga 1. Nah, berikutnya kita dapat ember 1. Ember 1 kita isi. Datanya baru 1. Ketika kita ketemu ember warna 5,
Maka di sini kan udah ada 1 nih. Jadi 1 tambah 1. Berarti ember kelima datanya sudah ada 2. Nah, nanti di sini juga ketika ketemu data 1, maka di ember 1 datanya udah ada 2. Ketemu di ember yang ini yang 3, maka kita buat lagi ember dengan nomor 3. Isinya 1. Ya. Nah, ini urutan datanya. Jadi 1, 3, 5, 6, 7. Nah, ini kan sebenarnya sama dengan kita membuat array seperti ini. Kita punya array. Indeksnya itu mulai dari 0 sampai dengan 7. Ingat ya, kalau array di dalam pemrograman dimulai dari indeks 0. Ini indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5, indeks 6. Nah, ini di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, ini isinya berapa? Ini isinya tidak ada. Kemudian ini isinya ada 2. Di sini tidak ada, kosong. Ini isinya 1. Sini kosong. Sini isinya 2. Sini isinya 1. Sini isinya 1. Nah, kan ini tinggal dibangkitkan saja lagi nanti. Ini yang mau dikeluarkan. 1 udah berapa? 2. Di 3 ada berapa? 1. 5 ada berapa? 2. Ya. Nah, ini ilustrasinya. Jadi pertama dimasukkan ya, ke ember kelima. Datanya ada 1. Kemudian 6 masuk juga. Datanya 1 juga. 7 masuk lagi, datanya 1. Kemudian 5 masuk lagi ke sini. Maaf, 1 masuk ke ember 1, datanya 1. 5 masuk, berarti kita punya di ember 5 datanya 2. Kemudian 1 masuk lagi ke sini, ya, datanya juga 2. Kemudian terakhir 3 masuk ke ember 3, datanya 1. Setelah data ini semua disimpan, ini diiterasi lagi. Mana yang iterasinya? Yang ini dia. Untuk mengeluarkannya itu yang di sini. Jadi ini iterasi terluarnya dan ini iterasi di dalamnya dari 0 sampai dengan F tabel ke I. Ya. Jadi F tabel ke I berapa? Dibaca dulu. Kalau indeks 0, berarti F tabel 0 ada enggak? Enggak ada nilainya. Kalau ini tidak ada nilainya, apa yang mau dia tampilkan di sini? Ya. Jadi dia bilang L indeks L ke 0 sama dengan I gitu ya. Jadi nilainya memang sama dengan 0-nya. Ya, jadi tidak ada nilai indeksnya. Nah, tapi ketika dia ketemu indeks 1, waktu I-nya naik ke 1, maka dia akan ada di sini, 0 sampai dengan F tabel ke 1. F tabel ke 1 ada berapa? Ada 2 datanya. Berarti kita melakukan pengulangan di sini sebanyak 2 kali. Nah, kita update indeksnya, L indeksnya, ya, itu sama dengan nilai I-nya. Nah, berarti L indeks pertama itu akan berisi nilai 1. Kemudian indeksnya tambah 1, berarti indeksnya sekarang 2. Ya. Di sini masih ada 2 kali pengulangan karena di dalam tabel 1 itu ada 2. Berarti L indeks kedua nilainya juga 1. Ya. Nah, indeksnya tambah lagi, tapi sudah di luar indeksnya kan tambah lagi menjadi indeks tambah 1 nilainya 3. Nah, 3 itu tidak ada lagi karena yang ada di tabel ini yang ada di dalam ember nomor 2, ya, kalau di sini nomor 1, itu adalah cuma 2 data. Berarti data ketiga tidak ada. Nah, data ketiga akan diisi dengan indeks yang di sini. Tapi kebetulan karena ini ini kosong, maka dia akan lanjut ke indeks yang selanjutnya. Nah, ketika ini dikeluarkan, jadi nanti begini jadi 1, 1, 3, 5, 5, 6, 7. Dan ini sudah menjadi data yang terurut. Kita lihat analisisnya, ini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kompleksitas counting sort ini relatif lebih cepat dari yang lain, karena ordernya adalah N tambah dengan M. Nah, N adalah banyaknya data, sementara M adalah rentang datanya. Jadi kalau tadi banyak data 7, rentang datanya 7 juga kebetulan, karena 1 sampai dengan 7. Datanya juga 7. Ya. Ini kan datanya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rentang datanya juga 1 sampai dengan 7. 7 juga. Kenapa? Antara 1 dengan 7.
Jadi rentang datanya antara 1 dengan 7. Nah, tapi kalau M-nya tidak terlalu besar, maka counting sort-nya akan bekerja dengan cepat. Kapan? Misalnya kita punya data 1000, tapi intervalnya cuma 10. Jadi variasi datanya misalnya antara 10 sampai dengan 20. Nah, itu namanya interval datanya atau rentang datanya hanya 10. Nilai yang mau diurutkan tuh ada antara 10 dengan 20 saja. Jadi datanya misalnya 10, 11, 12, 10 lagi, 11 lagi, kemudian 15, kemudian 13, 13, 12, ya. Nah, ini namanya rentangnya sangat kecil. Nah, kalau M-nya tidak terlalu besar, ya maka ini akan lebih cepat bekerja dari yang lain. Kenapa? Karena kita hanya perlu membuat tabel frekuensi, ya, yang ukurannya sangat kecil. Jadi array-nya kalau misalnya hanya 10 data, berarti hanya 10 array yang kita simpan atau kita buat. Nanti datanya cuma tinggal ditambahkan di dalam saja. Jadi kalau counting sort ini adalah opsi yang sangat baik kalau datanya memiliki rentang yang kecil. Dengan jumlah data yang mau diurutkan besar, tapi rentangnya kecil, maka kita lebih sesuai menggunakan counting sort. Nah, tapi ada kelemahannya. Counting sort ini hanya untuk data bilangan bulat saja. Jadi tidak bisa untuk bilangan pecahan. Karena dia tergantung sekali dengan nomor embernya. Ya. Nomor embernya ini nomor 1, tak ada nomor 1,2. Ya, kalau datanya adalah data bilangan real, maka tidak mungkin kita membuat nomor indeks array 1,2. Ya. Yang ada nomor indeks array itu 1, 2, atau misalnya indeks array-nya A, B, C. Jadi yang mempunyai data yang mempunyai keterurutan. Kalau bilangan real itu tidak jelas urutannya. Siapa yang bisa mengatakan bahwa setelah 1 itu adalah 1,1 kalau di bilangan real, karena bisa jadi setelah 1 adalah 1,01. Bisa juga 1,001. Ya, jadi tidak ada yang pasti di dalam bilangan real karena intervalnya sangat besar sekali. Nah, untuk menangani data yang rentangnya besar atau data yang tidak diskrit, ya, kita bisa menggunakan konsep atau menggunakan pengurutan radix sort, di mana konsepnya ini mirip dengan counting sort. Cuman dia radix ini spesifik untuk data yang pecahan atau yang mempunyai rentang yang besar. Nah, inilah yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini. Algoritma bubble sort itu kompleksitasnya adalah berorde kuadrat, tidak ada keterangan tambahan, jadi memang tidak ada keistimewaan lainnya. Tapi kalau yang selain yang itu ada ini catatan tambahannya. Selection sort, ordenya juga kuadrat, tapi kalau digunakan untuk partial sort lebih cepat, karena ordenya bisa K dikali N. Insertion sort, itu ordenya juga kuadrat, sangat cepat jika data hampir terurut. Kasus terbaiknya adalah linear. Jadi kalau data yang mau diurutkan hanya satu saja, untuk data yang selainnya sudah terurut, maka ini insertion sort jauh lebih cepat. Counting sort, orde kompleksitasnya adalah N tambah M. Ini catatannya cepat digunakan untuk data dengan rentang waktu yang kecil. Jadi kalau N-nya banyak, tapi rentangnya kecil, maka lebih baik menggunakan counting sort. Cuma juga ada catatan, counting sort hanya bisa untuk data yang diskrit saja. Ini adalah tugas. Jadi yang pertama, Anda membuat program Java dan Python untuk algoritma counting sort. Jadi itu belum ada ininya, tadi ya, contoh programnya. Jadi tugas Anda membuat. Yang lain itu sudah ada contoh programnya semua. Kemudian yang kedua, Anda buatlah algoritma dari masalah berikut. Ya, ini ada soal cerita. Sebenarnya soal ceritanya ini adalah soal untuk mencari, untuk mengurutkan. Ya. Jadi analoginya ada bebek yang berbaris. Ya. Bebek ini tidak sama tingginya. Nah, kita punya beberapa ekor bebek. Tentu saja bebek yang urutan ke I, urutan yang ke I itu tingginya adalah tinggi yang ke I juga. Nah, tugas Anda adalah mengurutkan barisan ini. Jadi batasannya maksimal datanya adalah 1000, kemudian tingginya, nah ini rank datanya ini beda ya. Jadi ini banyak data, ini rank datanya 100.000. Jadi ini tidak pas kalau kayak counting sort. Karena rank datanya sudah 100.000 maksimal. Sementara ya, ini maksimumnya. Sementara ini jumlah datanya maksimum hanya 1000, ya. Nah, ini
adalah metode pengurutan. Silakan Anda mau pilih yang mana dari yang 4 tadi untuk menyelesaikan soal nomor 2. Ya, tapi tidak direkomendasikan untuk counting sort, apalagi kalau Anda menggunakan batasan maksimumnya. Karena jumlah data 1000, tapi intervalnya bisa antara 1 sampai dengan 100.000. Nah, ini akan banyak tabel frekuensi yang dibuat. Ya, jadi ordernya bisa lebih nih. Berapa kalau pakai counting sort? Kalau kita ambil order maksimumnya. Ini N-nya. N kali N berapa? Ini N, ini M-nya ya. Ini akan sangat banyak sekali ya. Jadi N tambah M ya. Ini hampir 100 berapa tuh ya? Hampir 101.000 ya. Ini hampir. Jadi ini kurang pas kalau kita menggunakan ini nanti. Sementara kalau kita pakai yang ini, kompleksitas waktu terburuk, ya, ini memang 1 juta jadinya, ya. Kompleksitas waktu terburuk kalau misalnya data dipakai bubble sort, ya. Ini hampir 1 juta lah, maksimumnya hampir 1 juta. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ini tak ada pertanyaan? Cukup? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi sebelum saya tutup, saya belum periksa ya pertemuan kita sudah sampai berapa. Nah, saya dapat informasi bahwa kita sudah sampai di pertemuan ke-8. Jadi harusnya kita sudah akan melaksanakan UTS ini. Ya, nanti saya periksa, nanti akan saya kabari pada Anda, kita sudah di pertemuan ke-berapa. Nah, memang kemungkinan kita akan mengadakan UTS di pertemuan ke-8. Jadi nanti tolong siap saja. Kalaupun kalau tidak minggu depan ya minggu setelahnya. Tapi memang di pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan UTS gitu. Tapi sebelum UTS maunya ada kuis dulu yang masalah ini pengurutan kompleksitas algoritma dan pengurutan dan pencarian. Jadi itu belum ada nilai untuk kuisnya. Nanti kita kabari atau akan diinfokan segera. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.